Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita semua pasti disiapkan Tuhan untuk diberkati secara rohani. Yang percaya coba angkat tangan tinggi-tinggi. Bulan ini topik kita, tema kita adalah all about Christmas. Jadi kita akan belajar banyak tentang Christmas dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita ini. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasal 1 ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-24. Yang sudah dapat bilang amin. Kalau belum dapat, tidak usah bilang amin. Yang sudah dapat bilang amin. Pasti amin karena di atas. Sekali lagi bilang, yang sudah dapat bilang amin. Kita akan buka sama-sama, saya akan baca ayat yang ke-18, Bapak Ibu ayat 19. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19 Bapak Ibu silakan dengan suara keras. 2, 3. Bapak Ibu 2, 3. Oke. 1, 2, 3 Bapak Ibu baca. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, dikerjakan dengan diam-diam. Ayat 20 saya baca, dikatakan begini, bahasa Inggris rupanya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ayat 22 saya baca begini. Bisa cepat Bang. Hal itu terjadi sebagai genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Langsung 23 cepat, jangan lambat-lambat. Sesungguhnya, sama-sama baca, 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa? Sama-sama sebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Agak cepat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan fokus dalam ayat 23 dikatakan. Ayat 23 dikatakan ada satu istilah yang kita akan belajar sama-sama, disebut apa? Sebut sama-sama saya. Immanuel. Saudara tahu apa artinya Immanuel? Immanuel artinya Allah beserta kita. Bilang sama-sama saya, Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Kalau dalam buku Perjanjian Baru dimulai dengan kalimat kata ini Immanuel, artinya Bapak Ibu harus tahu bahwa hidup kita ini wajib bergantung kepada Tuhan. Amin. Saya nggak peduli Bapak Ibu sehebatnya apapun, sepinternya apapun, sekayanya apapun, tapi dengar baik-baik bahwa setiap kita itu butuh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kalau kita belajar ilmu fisika, kita tahu seorang bernama Einstein, ya kan? Ada di sini yang tidak tahu siapa Einstein, nama Einstein. Semua saya rasa tahu ya. Kalau pernah namanya sekolah di SMP SMA, pasti kita tahu yang namanya siapa? Einstein. Seorang yang sangat jenius. Tapi perhatikan, biarpun dia jenius, biarpun dia pintar, biarpun dia brilliant, tapi tetap Einstein itu tidak superpower. Betul? Yang setuju bilang amin. Coba saya mau tanya, kalau Einstein mau gunting rambut, digunting sendiri atau siapa yang guntingin? Bisa nggak kita gunting sendiri? Kita hanya bisa gunting sendiri Bapak Ibu. Kalau apa? Kalau gundul. Beneran, kalau gundul mah gampang, nggak usah pakai orang digundul gini bisa. Tapi kalau mau yang stylish, Bapak Ibu butuh siapa? Orang lain, hairdresser, betul? Makanya kalau Bapak Ibu ke tempat hairdresser, Bapak Ibu jangan melihat rambutnya orang itu bagus, tidak.
Karena rambutnya dia bagus bukan dia yang potong. Yang gunting adalah temannya. Mesti dicari tahu siapa yang gunting rambutmu. Gitu. Betul tidak? Karena dia bergantung kepada orang lain. Betul tidak? Nah, Einstein juga begitu. Einstein seorang yang brilian, otak dia benar-benar IQ-nya sangat tinggi. Tapi dengar baik-baik, saat mobil dia rusak, dia harus bawa ke bengkel, ke montir. Betul tidak? Kalau satu kali dia pergi terus mau kunci rumahnya ketinggalan, dia nggak bisa bongkar dari dirinya. Dia panggil siapa? Locksmith. Betul tidak? Einstein sepintar apapun, dia bergantung kepada orang lain. Nah, kita sehebat-hebat kita bergantung kepada Tuhan. Maka itu memperkenalkan dirinya dalam Natal ini, dia sebagai Immanuel. Namakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Bisa menangkap ini? Allah beserta kita. Jadi setiap kita itu butuh Tuhan, amin. Jadi sejak semula Tuhan katakan bahwa kita diciptakan dengan serupa dan segambar dengan siapa? Dengan Allah, betul tidak? Apa artinya diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah itu? Supaya Bapak Ibu bisa menyatu dengan Allah kita. Setuju? Karena kalau tidak serupa dan segambar, bagaimana kita bisa menyatu? Saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak bisa menyatu dengan harimau, betul? Dengan tiger. Karena jenisnya beda. Kalau Bapak Ibu menyatu dengan Tuhan, maka sejak semula Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan tahukah, sejak kita lahir baru, Tuhan itu sudah menaruh benih Immanuel dalam hidup kita. Yang percaya bilang amin. Tinggal Bapak Ibu aktifkan tidak, gitu. Dulu ketika saya masih pakai Samsung S7 Edge, saya beli bukan di Australia pada waktu saya ingat saya beli di overseas. Kalau beli di Australia, itu slotnya SIM card cuma single. Di Australia tidak pernah ada dual SIM card. Kita beli di overseas ada dual SIM card. Jadi SIM cardnya bisa di slotting situ, SIM card Indonesia, SIM card Australia bisa dimasukkan bersamaan di situ. Nah, jadi sejak kita beli memang sudah disediakan 2 slot. Tergantung saya mau pakai atau tidak. Kalau saya nggak mau pakai, ya rugi sendiri karena sebenarnya sudah disediakan 2 slot. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Tahukah bahwa sejak kita lahir baru dalam diri kita sudah ada benih Immanuel. Bapak Ibu tidak pernah sendirian. Yang percaya bilang amin. Di tengah-tengah sedih kita, di tengah-tengah masalah kita, seringkali kita merasa kita itu sendirian. Orang lain kayaknya nggak ada beserta kita. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya sejak kita lahir baru, benih Immanuel sudah ada dalam diri kita. Kok cuma beberapa yang percaya ini? Sejak kita lahir baru, benih Immanuel sudah ada dalam diri kita. Percaya Bapak Ibu. Apapun tantangannya, kita harus percaya bahwa benih Immanuel sudah dalam diri kita. Artinya Tuhan menyertai kita. Makanya kalau naik pesawat juga, ya toh dulu habis AirAsia jebur itu, orang pada naik AirAsia pada ketakutan. Tapi saya mau tanya, kalau misalnya AirAsia tiba-tiba banting harga, ya toh misalnya ke Hong Kong cuma $20, mau berangkat tidak? Mau berangkat tidak? Hah? Habis jebur, terus besok dinawarin $20 ke Hong Kong gitu, mau pergi tidak? Siapa yang mau pergi? Angkat tangan dulu, yang mau angkat tangan, yang mau. Yang angkat tangan ini adalah manusia-manusia nekat. Gak apa-apa, nekat buat Tuhan tuh baik ya Tuhan. Iya toh, ada benih nekat berarti toh. Ini namanya bondo nekat. Bagus, gereja butuh orang-orang yang bonek gitu ya. Bonek itu yang baik-baik ya. Ini aja kalau ada yang murah kasih saya tiket nanti saya pergi. Sekarang saya percaya gitu, Immanuel itu Allah beserta kita, amin. Jangan dikit-dikit sama setan takut habis nonton film horor gitu ya. Makanya ibu-ibu jangan suka nonton film horor. Nanti kalau suka nonton film horor kasihan suaminya, malam-malam dibangun di papan terkencing Pak. Masih mending di sini rumah itu biasanya ada di dalam rumah. Kalau di beberapa di kota-kota kecil biasanya di luar banyak pohon-pohon beringin itu. Iya toh? Kalau mau kencing Pak tolong Pak anterin aku Pak mau pipis Pak. Bapaknya sudah ngiler-ngiler terus bangun gitu. Kalau sama gitu udah takut gitu loh, benar tidak? Dengar baik-baik, kalau punya benih Immanuel kita nggak pernah takut lagi. Yang setuju bilang amin. Nah, jadi misi Natal itu Tuhan bawa misi seperti ini. Bulan ini adalah bulan Natal nih.
Bapak Ibu diingatkan bahwa kedatangan Tuhan bawa misi. Misinya misi Immanuel. Amin. Misi Immanuel. Dan Immanuel artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, Allah turut bekerja bersama-sama kita. Percaya tidak? Amin. Tampang saya itu kira-kira bisa masak tidak? Gak enak ngomongnya, tidak. Ini ingat-ingat kayak di Indonesia itu, katakan tidak kepada korupsi, kecuali saya. Tampang-tampang gini, oh ini yang belum kau rasain masakan saya. Saya tuh kepingin sebenarnya masakin Bapak Ibu. Tapi saking banyak dibacakan masakinnya gitu. Tahu nggak? Kadang-kadang itu ya, Tuhan tuh kasih hikmat muncul di kepala gitu. Bagian ini, bagian itu di kepala muncul, baca sampai muncul di sini gitu. Nah kalau enak nggak enak yang sering makan kan si Mega ini di satu rumah tuh, ya loh. Jadi dia sering kali kalau bikin masakan itu kadang-kadang udah dibuat, kadang-kadang saya dipanggil terakhirnya, tolong dicek kurang apa, gitu. Kurang apa, gitu. Tapi hikmat Tuhan yang kasih gitu loh. Tuhan memampukan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu gitu. Dalam segala sesuatu Bapak Ibu, dengar baik-baik, dalam segala sesuatu. Ini harus Bapak Ibu aktifkan. Mau berkebun, bilang gini, Allah turut bekerja bersama-sama berkebun. Ya kan? Kalau saudara-saudara lagi masak, gak tahu cara masak, bilang gini, Allah turut bekerja bersama-sama aku untuk masak. Amin. Yang paling kasihan suami-suami yang tidak bisa masak. Begitu istri lagi ke operasi 1 bulan, udah dah. Dia udah stok apa? Super mie. Iya kok, paling gampang kan? Super mie begitu. Pulang-pulang mukanya kayak super mie gitu. Keriting semua. Nah Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya ingat berapa tahun-tahun yang silam ya, kita masih mending loh. Kita usah punya gedung gereja sendiri. Dulu kita sewa di gedung gereja milik siap sama gedung gereja yang lain gitu. Pagi dipakai ibadah, setelahnya kita pakai. Nah satu kali kita Natal pakai yang sore. Biasa kalau kita pemilik gedung biasanya kalau ada lampu mati biarpun mendadak dikasih tahu nanti sore lampunya mati, ya kan? Nah karena kita pinjam di tempat itu, kita nggak ada info dong kalau lampunya mati. Proses Natal Bapak Ibu, acara Natal jam 4 sore. Lampunya mati. Sampai di situ saya dikasih tahu sama anak-anak pemusik, wih lampunya mati. Untuk berajab bagus, silent night. Lampunya mati Bapak Ibu. Lu ini acara penting loh, undangan loh, nggak mungkin dibatal loh, minggu depan aja deh. Ya, begitu datang sorry, tidak Natal minggu depan. Nggak bisa. Tahu nggak apa terjadi? Wah, seperti itu baru saya ingat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Termasuk lampu mati. Setuju tidak? Lampunya mati Bapak Ibu barusan. Nah, terus saya bertanya sama Tuhan, diapain Tuhan kayak begini? Orang sudah pada duduk semua di dalam gedung gereja, tapi lampunya gelap. Tidak ada pohon Natal, lampunya juga nggak ada, gelap gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat begini, suruh makan dulu. Wah, saudara, saya mau bertanya, kalau orang disuruh makan senang tidak? Biar lampu mati senang tidak? Orang yang makannya banyak bilang tambah bagus, nggak kelihatan makan banyak. Saya bilang makan dulu. Saya bilang habis makan berapa lama sih? Paling nggak sampai sejam kan? Iya tuh, biar makan 1 gunung, 2 gunung, kampungnya 1 jam gitu loh. Suasana gelap juga mau ngomong apa, lampunya gelap. Tapi Tuhan bilang makan dulu. Makan Bapak Ibu. Tuhan bilang gini, kamu jangan takut setelahnya apa? Aku bertanggung jawab. Bayangin Bapak, aku bertanggung jawab. Habis makan mereka di dalam, selesai toh, gosok-gosok perut kan? Tahu nggak? Gosok-gosok perut begini, lampunya nyala Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Loh, secara akal nggak mungkin loh Bapak Ibu. Di sini kalau nanti mana bisa sih sejam sih? Tapi Tuhan bilang, suruh makan dulu. Habis makan nanti aku tanggung jawab. Lampunya nyala Bapak Ibu. Artinya apa? Allah turut bekerja bersama-sama kita dalam segala sesuatu. Amin. Jangan dikit-dikit punya masalah mati aku. Jangan Bapak Ibu. Kata mati diganti apa? Allah besertaku. Coba diganti sekarang kalimatnya. Kata mati aku diganti apa? Allah besertaku. Coba ditepuk jidatnya. Gitu ya. 1, 2, 3. Allah besertaku. Bisa nangkap tidak? Yesus bilang amin.
Allah beserta kita Bapak Ibu, Immanuel. Amin. Allah beserta kita. Kita nggak pernah sendirian. Jadi kalau Christmas itu ingat, Yesus lahir itu Allah menyertai kita. Amin. Bagaimana mengalami Immanuel? Ada 5 kunci yang saya bagikan hari ini. Buka bersama-sama ayat yang ke-21 dulu. Ayat 21, buka sama-sama, dikatakan begini, Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat ke-21 bunyinya begini. Sesungguhnya ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Yang pertama, bagaimana mengalami Immanuel? Kita harus menerima keselamatan itu dulu. Yang pertama, kita harus menerima keselamatan itu dulu. Bapak Ibu, bagaimana cara menerima keselamatan? Buka hati, terima Tuhan Yesus. Amin. Tidak semua di dalam gedung gereja itu adalah orang-orang yang sudah punya Yesus di dalam hatinya, gitu. Tapi Tuhan bilang hari ini, kalau kamu ingin mengalami Immanuel, yang pertama adalah kita harus menerima keselamatan itu. Artinya apa? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tidak semua orang di gereja itu udah menerima keselamatan itu. Tidak semua orang di dalam gereja itu punya Yesus dalam hatinya. Tapi hari ini yakinkan bahwa setiap kita harus punya Yesus dalam hidup kita. Amin. Satu kali di akuarium agak gede begitu. Terlihat kan? Ikannya goyang-goyang semua begitu. Saya di rumah tidak punya akuarium, tapi berapa tahun yang lalu, jadi di screensaver saya di komputer itu bikin akuarium gitu. Jadi kan nggak ada ikan beneran, tapi ikan di screensaver, duduk gitu. Aku jadi mati semua, jadinya kayak akuarium gitu. Enak dilihat kan. Nah ini akuarium gede banget. Ikannya goyang-goyang semua Bapak Ibu di dalam air kan. Loh, ikan kalau ketemu air happy tidak? Happy dong. Ikan biasa di air, kalau taruh di darat yang terjadi apa? Kelepek-kelepek katanya dia. Apa kelepek-kelepek bahasa planet tuh? Ya, kalau tanya di sana artinya apa kelepek-kelepek? Ikannya goyang, ya toh. Tapi ada satu ikan di dalam akuarium itu yang kelepekan, sama-sama di dalam air Bapak Ibu. Yang lain goyang, ikannya goyang semua. Tapi satu ikan ini kelepek begitu. Tahu kenapa? Ternyata biarpun ada di dalam akuarium, tapi ikan itu ada ditaruh di dalam kontainer yang nggak ada airnya. Kontainer dimasukkan di akuarium. Kelihatannya sama-sama di dalam akuarium. Ikan yang lain hidup goyang-goyang, tapi ikan yang satu ini kelepek-kelepek karena apa? Ada di dalam kontainer, tidak bersentuhan langsung dengan air. Dengar baik-baik. Ada banyak orang Kristen yang merasa ke gereja tiap minggu, tapi karena dia tidak memiliki Yesus hidupnya. Hidupnya apa kata Yesus? Kelepek-kelepek. Apa namanya? Lebih mantap kalau bilang kayak saya orang Jawa. Kelepek-kelepek. Nah, gitu. Ya, kelepek-kelepek begitu. Kenapa? Karena dia nggak ada langsung di air, nggak bersinggung langsung dengan air, tetapi di dalam apa? Kontainer. Bapak Ibu, hari ini celupkan hidupmu di dalam kehidupan Yesus. Amin. Baru kamu merasa punya masalah, kamu tahu Immanuel terlalu nyata dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mengalami Immanuel? Nah, kita harus terus tenggelam di dalam Yesus. Bisa nangkap ini. Kalau menyembah Tuhan di rumah juga begitu. Sampai kita bisa mengalami sentuhan dengan Tuhan itu. Kalau cuma sembahyang cuma gini, Tuhan aku mau pergi, Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau ke WC, Tuhan aku sakit perut, itu malah laporan sama Tuhan. Bayangkan kalau kamu pacaran sama temenmu ya, lagi pacaran dia, enggak sekarang dulu. Coba ingat-ingat ngomong apa? Apa cuman selamat pagi, ya loh, saya datang, terus diem ya, kira-kira 1 jam gitu. Jadi pada dieman gitu. Satu, saya datang, saya pulang. Saya mau tanya, jadi nggak kayak gitu ntar? Langsung putus katanya dia. Nah iya toh, datang ke rumah pacarnya, selamat sore, saya datang. Terus diam gitu, diam. Saya diam. Saya pulang. Gimana kamu bisa bangun hubungan dengan Tuhan kalau seperti itu?
Setuju tidak? Putus. Kepunan itu nggak berasa lagi. Nah Tuhan kepingin kalau kamu ini alami Emmanuel, yuk tenggelam di dalam Tuhan. Yang setuju bilang amin. Buka hati terima Tuhan Yesus. Amin. Saya dulu sebelum terima Tuhan Yesus udah lahir dalam keluarga Kristen juga sebenarnya. Tapi nggak pernah mengalami apa itu sentuhan kasih itu, belum pernah mengalami mujizat, belum mengalami macam-macam gitu. Nah begitu kita membuka hati terima Tuhan Yesus, baru kelihatan janji itu nyata dalam hidup kita gitu loh. Bisa menangkap Tuhan itu hidup, dia baik buat kita, alami Immanuel buat kita. Buka hatimu, Tuhan tinggallah dalam hidupku selamanya. Ya, jangan treat Tuhan seperti anak indekos, anak kos-kosan. Anak kos-kosan itu mau keluar mau masuk gitu kan, mau pindah kos-kosan bisa. Jangan, bilang sama Tuhan, Tuhan masuk di hatiku, stay forever, live in my heart forever. Gitu. Jangan Yesus seperti orang kayak kos-kosan itu keluar masuk gitu. Ya. Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, saya mau tanya, kalau misalnya hari dipanggil Tuhan, siapa yang takut? Dipanggil Tuhan, siapa yang takut? Ojo aku lah, aku masih hidup 1 tahun. Ada orang kalau dipanggil Tuhan, aku tuh. Kenapa? Karena tidak tahu mau kemana gitu. Tapi kalau punya Yesus, kita percaya, tempat kita sudah pasti. Yang setuju bilang amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi yang pertama, terima keselamatan Bapak Ibu. Yang kedua, buka sama-sama dalam ayat yang ke-18. Ayat 18. Dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Titik 2. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya mau bertanya, kalau orang itu hamil sebelum nikah, ya toh? Kalau zaman sekarang udah biasa, lihat itu kadang-kadang gitu loh, menikah anaknya sudah jadi flower girl-nya gitu, anaknya dia gitu. Zaman dulu, waduh itu aib. Apalagi zamannya Maria ini, itu parah. Kalau sampai orang didapati hamil sebelum menikah zaman ini, itu bisa dilempar batu Bapak, dirajam batu istilahnya. Nah, dengan kata lain ayat 18 ini, ketika Maria mau mengalami Emmanuel itu, Maria dan Yusuf harus mengalami yang namanya tantangan. Ini problem. Bila sama-sama problema. Ya. Sebab Emmanuel itu tidak akan pernah nyata kalau kita nggak pernah ketemu problem. Immanuel tidak pernah akan bisa kelihatan kalau kita nggak berani menghadapi tantangan. Tidak akan pernah. Daud itu bisa menjadi raja yang kedua di Israel, itu karena dia sudah menghadapi siapa? Raksasa yang namanya siapa? Goliat. Bisa menang. Petrus bisa merasakan jalan di atas air. Zaman dulu kalau saya suka baca film Gopenggo, buku Gopenggo, itu namanya ilmu meringankan tubuh. Iya kan? Tapi percayalah Petrus tidak punya ilmu meringankan tubuh. Iya kan? Dan zaman dulu Gopenggo kan gitu kan. Wow, dia berjalan di atas daun, ya kan? Berjalan di atas air gitu. Saya sampai mikir, kapan gue kayak gitu ya? Ya kan? Meringankan tubuh. Nah, Petrus tidak akan pernah bisa merasakan berjalan di atas air kalau dia tidak mau meninggalkan comfort zone-nya. Tuhan bilang tinggalkan dari boatmu. Itu mengerikan Bapak Ibu. Itu air laut bergelora. Tapi Tuhan bilang tinggalkan boatmu. Keluar dari boatmu. Keluar dari comfort zone-mu. Begitu Petrus keluar dari boat ya, Petrus bisa merasakan jalan di atas air. Bapak Ibu, hidup ini pasti punya masalah. Setuju? Coba siapa yang punya masalah angkat tangan tinggi? Jangan malu. Siapa yang punya masalah angkat tinggi? Yang nggak punya masalah nggak usah angkat tangan. Yang punya masalah angkat tangan tinggi. Lihat tentang. Kalau semua angkat tangan bergumul jadi gembala. Semuanya punya masalah banyak. Tapi masalah biasa. Masalah itu biasa. Karena kalau kita nggak mau menghadapi masalah, saya percaya kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya Immanuel. Yang setuju bilang amin. Saya berapa hari lalu sedih gitu Bapak Ibu, ya kan? Jadi sedih punya masalah. Loh, saya mau tanya, kalau jemaat punya masalah enak loh. Datang ke kita nelpon, aku lagi punya masalah, nangis kan, ya kan? Saya nggak bisa nangis, sebenarnya gampang nangis sampai. Kalau ketemu orang nangis jadi nangis gitu. Ya toh, tapi saya nggak pernah kalau dengar orang nangis gitu.
Datang punya masalah, datanya ke pendeta. Pendeta punya masalah, datanya ke siapa? Tuhan. Coba nih, masa aku datang ke guru, saya punya masalah guru, tolong guru. Masa kayak gitu? Saya punya masalah ya apa caranya? Sedih Bapak Ibu. Ya loh. Saya mau nanya, kira-kira tampang saya ini ditikam orang banyak? Sering ditikami orang enggak? Lu kok bengong sih? Aku tanya, kira-kira kalau tampang saya ini sering ditikam orang tidak? Hei. Malu lagi. Aduh, saudara, ditikam itu sakit tuh. Bilang sama saya, ditikam itu sakit. Jangan bilang, oh pendeta kepal. Siapa bilang? Aku. Sedih Bapak Ibu. Di meja makan gini gitu. Saya mau bilang, Tuhan itu namanya Immanuel. Dia selalu beserta kita. Dia selalu peduli akan kita. Dia selalu menolong kita. Loh, saya lagi makan loh Bapak Ibu. Saya di sini, Joey di sebelah saya. Ya toh, lagi sama-sama makan nih berdua ini. Nggak pernah terjadi loh. Tiba-tiba dia bilang gini sama saya. Dan buka di bawah itu kan kalau kita biasa piring ada dikasih alas hitam itu loh di meja loh. Dia bilang buka alasnya deh. Ada apa sih? Orang lagi sedih, nggak bilang gitu. Orang lagi makan, saya bilang gitu. Please, bilang gitu. Please, buka katanya gitu. Tolong dibuka. Bapak Ibu, karena saya daripada dia terus dia kalau minta itu kayak bapaknya, persisten gitu. Pokoknya harus sampai dibuka Bapak. Kalau enggak dia akan bikin singit gitu. Buka please. Daripada kayak gitu kan kita lagi makan buka please gitu kan. Terpaksa saya buka, saya ambil kan. Tahu enggak? Waktu saya buka itu ada satu ayat bilangnya begini Bapak Ibu. Dia bilang, lihat ini. Saya dapat ayat dari dia sebuah kartu kecil gitu, kartu ayat. Dia bilang gini, in my great trouble, I cried to the Lord, and He answered me. Bayangkan, saya lagi sedih loh. Tiba-tiba ayat itu Joyce itu adalah ambil random dari kumpulan ayat itu taruh di bawah situ. Dad, please katanya, buka katanya. Apain sih? Lagi makan, saya bilang, buka katanya. Saya buka tutupnya, saya ambil, saya baca. Kaget sih Bapak Ibu. Ayat itu sederhana, tapi ngingetin saya bahwa di tengah-tengah susah, when you cry upon me, dia bilang gitu, I answer you. Bayangkan, itu ayat ngomong seperti itu. Artinya apa? Tuhan itu care sama kita. Yang setuju bilang amin. Jadi Immanuel artinya Tuhan itu beserta kita Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan beserta kita dalam segala masalah kita pun Dia gak pernah tinggalkan kita sendiri. Berapa waktu lalu teman saya sharing, saya sangat diberkati sekali. Dia cerita begini, satu kali nih Bapak Ibu ya, dia ke toko buku kurung. Lalu pada waktu dia mau beli buku, di situ rupanya dia baca ada lomba melukis gitu buat anak-anak. Jadi dia ambil formulirnya, gambarnya itu ada lukisan gitu untuk diwarnai, dibawa pulang. Kalau lukisannya warnanya bagus, nanti dia dapat juara gitu. Diambil satu, bawa pulang. Dikasihkan anaknya yang paling sulung. Nah pulang-pulang, bapaknya bilang gini, tolong kamu warnain. Kamu suka nggak ikut kompetisi? Suka Dad katanya. Kamu gambar, kamu warnain. Nanti dia akan balikin. Nanti kalau menang kamu dapat hadiah lumayan loh, dapat buku loh. Anaknya seneng kan, digambar. Anaknya suka melukis, diwarnain. Nah, selain bapaknya kan, Pak sudah Pak. Bapaknya bilang, belum sempat besok diantar. Bapak lagi belum sempat, lain kali. Jadi kertasnya itu taruh di meja Bapak Ibu. Taruh di meja, kira-kira sehari kemudian, adiknya denger kan, kalau cicanya ikut kompetisi kan. Adiknya juga merasa aku juga bisa melukis, aku juga bisa warnain. Adiknya ngambil kertas itu tadi, ngambil pensil warna, sama adiknya dicoret-coret Bapak Ibu. Dicoret-coret gitu cicinya lihat kan, cicinya langsung teriak kan, betul tidak? Itu lukisan udah diwarnai dengan bagus, tiba-tiba adiknya coret-coret, dicoret-coret, cicinya please God. Kalau film kartun di sini kelihatan kan, begitu kan? Tapi udah dicoret, nangis cicinya, karena dia udah lukisin toh, sekarang dicoret-coret. Namanya anak kecil, lukisan masih ngabur kan gambarnya, warnanya dicoret-coret, cicinya sedih.
Bapak Ibu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Cicinya nangis. Bapaknya bilang, nggak apa-apa, dia udah sengaja. Kamu coba benerin aja, lihat nanti. Cicinya sementara nangis-nangis, ngambil lagi itu pensil warna yang coret-coret tadi dibentuk sama dia, diorek-korek lagi. Dijadikan apa? Angin-anginan Bapak Ibu. Jadi itu kan gambar ada pohon-pohonan kan, tapi dicoret-coret kan dijadikan angin-anginan gitu. Angin-angin, dibentuk kayak awan-awan gitu kan. Udah dikumpulin. Yang tadi dicoret-coret tadi sama dia dicoba dijadikan angin gitu, dikumpulin. Dikirim ke kurung sana. Tahu nggak Bapak Ibu? Pada waktu dikirim, bapaknya sudah taruh, udah lupa kan? Udah berapa waktu kemudian bapaknya ke kurung lagi, ternyata saat itu adalah hasil pengumuman gitu. 5 juara Bapak Ibu. Dia lihat anaknya nggak mungkin dong kayak gitu, itu hasilnya udah coret-coret. Dia lihat nomor 5 dulu paling belakang. Nomor 5 dilihat si orang lain. Juara 4 anaknya orang lain. Juara 3 anaknya orang lain. Nomor 2 anaknya orang lain. Nggak boleh nomor 1. Baru terakhir dilihat adalah sudah nggak ada kan. Nomor 1 tahu nggak Bapak Ibu? Anaknya. Tahu nggak apa maksudnya itu? Dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau kita tanya sama panitianya, loh, anak saya ini sebenarnya dicoret-coret sama adiknya, kok bisa menang? Yang lain kan lebih bagus. Oh lain, yang lain biasa-biasa katanya. Yang anakmu ini ada angin-anginannya, ada angin-anginnya, gitu loh. Ada angin-anginnya. Siapa bentuk angin-angin tadi? Gara-gara apa? Dicoret-coret. Hidup ini sering kita dicoret-coret sama orang lain. Setuju tidak? Hatimu sering dicoret-coret sama orang lain. Dan saya sudah sering Bapak. Ya kelihatan ketawa-ketawa, sebenarnya saya itu sudah sering coret-coret, digosipin, diapain, jahat banget. Di luar itu orang malam gosipin, tidak karu-karu begitu. Sakit tuh orang digosip itu. Sakit tidak kalau digosip? Iya, bilang yes. Hatiku dicoret-coret Bapak Ibu, dioret-oret gitu. Saya tuh sedih pada waktu itu sebenarnya, saya nggak tahu sedih. Tapi waktu dengar itu sangat memberkati sekali. Ketika orang lain coret-coret hidup kita, dioret-oret hidupmu itu, ternyata Tuhan bisa mengubahnya menjadi lukisan yang bagus. Yang setuju tepuk tangan lebih meriah lagi. Sering kita dicoret-coret, sering Bapak Ibu, sering. Tingkap coret-coret gitu, hati dicoret-coret, ya kan? Pikiran dicoret-coret. Tapi Tuhan ternyata bisa mengubah menjadi angin-angin. Nah hari ini dengan baik-baik, Immanuel itu bisa kita alami. Kita tidak takut menghadapi problem, kita tidak takut menghadapi masalah, kita tidak takut menghadapi problem. Justru Tuhan beracara di tengah-tengah problem. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami Immanuel? Yang pertama, dalam ayat 21, kita harus menerima keselamatan. Yang kedua, yang 18 berkata, kita jangan takut menghadapi problem. Amin. Karena problem akan diubah menjadi berkat buat kita. Setuju tidak? Cabai itu pedas tidak? Ya toh? Taruh di mata bisa teriak-teriak. Karena apa? Itu pernah saya bikin sambal apa namanya? Sambal bandi. Sorry, gak tahu sambal apa. Sambal bandi. Nggak banyak-banyak cabainya bukan? 10 atau 15. Ya toh? Jadi digoreng dulu supaya mengurangi rasa pedas. Digoreng itu sama atau cabainya. Itu satu kampung di rumah, begitu. Termasuk saya. Kenapa? Gatal di hidung tuh sambalnya, pedas. Tapi cabai yang pedas itu bisa diubah menjadi apa? Sambal terasi. Bisa diubah apa? Menjadi sambal yang nikmat. Betul tidak? Masalah itu tidak menyenangkan. Sakit, pahit, pedas. Tapi Tuhan bisa mengubah menjadi sambal-sambal yang enak. Yang setuju bilang amin. Immanuel seperti itu. Yang ketiga, yang ke-19, perhatikan. Jadi Maria itu menghadapi masalah Bapak Ibu, hamil sebelum menikah. Itu problem, tapi dia berani menerobosin sehingga dia bisa melihat Immanuel. 19. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan apa?
Diam-diam. Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana bisa mengalami Immanuel? Jangan menyukai konflik. Bilang sama saya, jangan menyukai apa? Konflik. Yusuf bisa marah-marah sama Maria. Lu kamu kok hamil? Mau dinikahi kok hamil duluan? Siapa laki-laki mengambil kamu kan gitu kan? Bisa tengkar loh, bisa ribut kan? Tapi dia dikatakan di situ, seorang yang tulus hati tidak mencemarkan nama istrinya. Diam-diam dia masuk secara peaceful. Jadi dengan kata lain, kalau kamu